Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Senin, tanggal 11 September 2023. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, berilah kami pengertian mengenai misteri-Mu dan penuhilah kami dengan Roh-Mu, agar dapat membicarakan dengan teman dan sesama belas kasih dan kasih setia-Mu yang Kau gunakan untuk menghadapi kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 6 sampai 11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan Dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa atau membinasakannya? Nada pertanyaan Yesus menyiratkan bahwa tidak selalu perbuatan baik dapat dihargai oleh semua orang. Ada banyak alasan mengapa orang kurang menghargai tindakan baik. Di antaranya adalah ketakutan akan menjadi ancaman dan saingan, rasa cemburu karena popularitas terancam, otoritas dan kesombongan diri, dan lain-lain. Popularitas Yesus menjadi ancaman bagi orang-orang sesamanya yang belum terbuka akan warta kerajaan Allah dalam diri Yesus, terutama bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat.
Meski berhadapan dengan pelbagai ancaman, Yesus tetap melakukan penyembuhan pada hari Sabat. Sebuah tindakan yang dianggap pelanggaran berat terhadap hari kudus. Persoalannya bukanlah sekedar hari Sabat, melainkan perihal ketertutupan dan kekerasan hati berkenaan dengan karya Yesus, berhadapan dengan otoritas kekuasaan, terutama orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Bagi Yesus, perbuatan baik dan menyelamatkan manusia lebih utama dari sekedar ritus dan hukum belaka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ada banyak tokoh yang mendapat penolakan, bahkan dinistakan karena sikap dan perbuatan baik yang dilakukan. Keteguhan sikap dan perbuatan baik selalu membawa konsekuensi yang tidak mudah. Apapun konsekuensi yang mungkin dihadapi, kebenaran dan kebaikan mesti dinyatakan dan diwartakan. Itulah ladang perutusan keberimanan kita dalam dunia yang nyata ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam tradisi orang Yahudi, pada hari Sabat, orang hanya di rumah dan tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Oleh karena itu, di mata orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, tindakan Yesus yang menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat di dalam Bait Allah adalah tindakan yang salah karena melanggar hukum Yahudi. Tetapi Yesus mampu mempertanggungjawabkan tindakannya itu dengan mengatakan bahwa berbuat baik dan menyelamatkan hidup orang lain jauh lebih penting dan berada di atas hukum dan peraturan apapun. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita semua dianugerahi kebebasan untuk melakukan sesuatu yang kita mau. Namun kita diajak untuk menggunakan kebebasan itu secara bijaksana dan mempertanggungjawabkannya seperti yang dilakukan Yesus. Termasuk ketika kita berpendapat dan pandangan dengan orang lain. Kita diharapkan tidak hanya asal berbeda, tetapi perbedaan itu didasarkan pada alasan atau argumentasi yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mengingatkan kita sebagai murid-muridnya yang hidup bersama sekarang, agar kita berlaku bijak dalam menempatkan peraturan. Peraturan harusnya mendorong kita untuk semakin manusiawi dengan selalu mengedepankan tindakan kasih daripada hanya menaati peraturan, tetapi hati murni kita mati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati dalam menjalani setiap langkah hidup kita di mana kita hidup. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.